Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ina Maulidina dengan NIM 2405076015 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2024. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dr. Nina Kuina Hadiputri, SS, SPD, MPD. Dalam video ini, saya akan membahas tentang sastra angkatan 1960-an dan 1970-an. Pembahasan yang pertama adalah sastra angkatan 1960-an. Pada dekade 1960-an, perkembangan sastra Indonesia tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang penuh ketegangan. Dua kubu utama yang berpengaruh pada masa itu adalah Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat dan Manikebu atau Manifest Kebudayaan. Lekra berpaham realisme sosial yang menghadap bahwa sastra harus berpihak kepada rakyat kecil dan menjadi alat perjuangan politik. Sementara itu, Manikebu menolak campur tangan politik dalam dunia sastra dan mengusung humanisme universal yang menekankan kebebasan berekspresi dan nilai estetika dalam karya sastra. Ketegangan antara kedua kelompok ini mencapai puncaknya ketika pada tahun 1963, Manifest Kebudayaan dilarang oleh pemerintah Soekarno yang berpihak kepada Lekra. Akibatnya, banyak sastrawan Manikebu yang mengalami represi, buku mereka dilarang, dan ruang gerak mereka semakin sempit. Namun, setelah perjuangan atau peristiwa G30 SPKI pada 1965 dan jatuhnya pemerintahan Soekarno, situasi mulai berubah. Lekra dibubarkan dan ajaran komunisme dilarang, tetapi perdebatan ideologi ini di dunia sastra tidak serta-merta berakhir. Konflik antara dua kubu ini kembali mencuat pada tahun 1995 ketika Pramudia Anantatur yang pernah terlibat dalam Lekra menerima Ramon Magsaysay Award. Penghargaan tersebut ditolak oleh 26 sastrawan dan budayawan yang dipimpin oleh Taufik Ismail, menandakan bahwa perbedaan pandangan yang telah berlangsung sejak 1960-an masih terus berlanjut. Selain polemik politik, dunia sastra pada 1960-an juga diwarnai kontroversi lain. Salah satunya adalah kasus cerpen Langit Makin Mendung, karya Ki Panji Susmin yang diterbitkan dalam majalah sastra pada 1968. Cerpen ini dianggap menghina agama dan menimbulkan protes keras, terutama dari umat Islam di Sumatera Utara. Akibatnya, H.B. Yasin yang pada saat itu menjabat sebagai redaktur majalah sastra harus bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Meski syarat dengan ketegangan politik dan ideologi, era 1960-an tetap menghasilkan banyak karya sastra yang merefleksikan kondisi sosial dan politik Indonesia pada masa itu. Pembahasan yang kedua adalah sastra angkatan 1970-an. Berbeda dengan dekade sebelumnya, sastra Indonesia pada 1970-an berkembang dengan lebih bebas dan beragam. Pada masa ini, para sastrawan mulai bereksperimen dengan bentuk dan gaya baru dalam berkarya. Menurut Supardi Djoko Damono dan Adjie Prosidi, angkatan 1970-an ditandai oleh kebebasan berekspresi tanpa terikat oleh aturan-aturan sastra konvensional. Salah satu fenomena sastra yang muncul pada era ini adalah puisi Mbeling, yang menolak gaya puisi lama yang dianggap kaku dan terlalu serius. Puisi ini lebih santai, menggunakan bahasa sehari-hari, dan seringkali bernuansa humor ataupun satir. Reni Salado yang aktif menulis majalah Aktuil menjadi pelopor utama gerakan ini. Selain itu, muncul pula puisi mantra yang mengutamakan bunyi dan irama, seperti yang dikembangkan oleh Sutarji Kalzom Bakri dalam karyanya O Amuk Kapak. Dalam puisi ini, kekuatan vokal lebih ditekankan dibandingkan makna harfiah kata
kata-kata. Di bidang prosa, eksperimen juga semakin berkembang. Cerita pendek tidak lagi selalu panjang, bahkan ada yang hanya terdiri dari 1 atau 2 kalimat, sehingga mendekati bentuk puisi. Novel-novel yang muncul pada masa ini banyak menggambarkan kehidupan sosial dan moral, baik di desa maupun di kota, dengan gaya realisme yang lebih fleksibel dan inovatif. Selain sastra yang bersifat eksperimental, sastra populer juga mulai berkembang pesat. Banyak karya yang mengangkat tema kehidupan urban, percintaan, dan permasalahan sosial dengan bahasa yang lebih ringan dan mudah dipahami. Sastra populer ini banyak dipublikasikan dalam bentuk cerita bersambung di media massa dan memiliki jangkauan pembaca yang lebih luas. Pembahasan yang ketiga adalah perbandingan sastra angkatan 1960-an dan 1970-an. Jika dibandingkan, sastra angkatan 1960-an lebih dipengaruhi oleh politik dan ideologi. Karya-karyanya cenderung lebih serius, penuh kritik sosial, dan sering menjadi alat perjuangan bagi kelompok-kelompok tertentu. Ketegangan antara lekra dan Manikebu menyebabkan dunia sastra pada era ini penuh dengan konflik dan pembatasan. Tema-tema yang muncul banyak berkaitan dengan perjuangan kemanusiaan, nasionalisme, serta pencarian identitas bangsa. Sementara itu, sastra angkatan 1970-an lebih berkembang dengan bebas dan tidak lagi terikat oleh ideologi tertentu. Eksperimen dalam bentuk dan gaya penulisan semakin beragam. Ditandai dengan munculnya puisi embelling dan puisi mantra, prosa juga mengalami inovasi, baik dalam teknik penulisan maupun tema yang diangkat. Sastra populer mulai mendapat tempat menawarkan cerita-cerita ringan yang lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Meskipun memiliki perbedaan yang cukup signifikan, kedua angkatan ini sama-sama memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Angkatan 1960-an memperkuat tradisi kritik sosial dalam sastra, sedangkan angkatan 1970-an membuka jalan bagi kebebasan berekspresi dan eksplorasi bentuk sastra yang lebih variatif. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru terhadap kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!